Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Bola Argentina. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang Next Maradona. Ini pagi ya, pagi ada bukit, ada lapangan sepak bola yang sudah tidak menghijau karena memang musim kemarau. Nanti kalau musim kemarau ini rumputnya menghijau. Jadi kita akan bahas tentang Next Maradona. Kemarin kita bahas sampai Ariel Ortega. Selain Ariel Ortega, ada banyak pemain lain yang dikatakan sebagai next Maradona. Ada Andres de Alessandro, tapi Andres de Alessandro ya bersinar cuma tidak cemerlang sekali. Dia bersinar malah pas waktu main di internasional klub dari Brasil ketika juara Copa Libertadores. Itu ada suara kereta. Ada Andres de Alessandro, bahkan Riquelme itu juga dikatakan sebagai next Maradona walaupun dia lebih tinggi daripada Maradona. Ada lagi dulu Marcelo Gallardo yang karena memang masih kecil badannya kayak Maradona. Siapa lagi ya? Banyak kok, banyak sekali pemain-pemain yang dijuluki sebagai next Maradona. Tapi sebagian besar dari next Maradona itu, bahkan semuanya itu tidak ada yang sampai pada Maradona, hingga kemudian muncullah Lionel Messi. Lionel Messi mulanya dikatakan sebagai next Maradona, tapi berjalannya waktu dia menjadi dirinya sendiri. Malah sekarang yang terjadi adalah adanya next Messi. Begitu, jadi yang paling berhasil ya Messi di antara next Maradona. Tapi karena Messi sangat berhasil, bahkan trofi-trofinya lebih banyak daripada Maradona, Messi diidentifikasikan sebagai dirinya sendiri. Dan jika ada pemain Argentina yang lebih bagus, atau ada pemain Argentina yang bagus, di kemudian hari nanti akan disebut-sebut next Messi gitu. Kira-kira begitu. Nah, pembahasan hari ini adalah pembahasan tentang mengapa para next Maradona itu tidak bisa menjadi Maradona atau tidak bisa menyerupai Maradona. Ya, tentu saya tidak tahu, tapi ada beberapa hal yang bisa kita raba-raba ya. Pertama, memang kualitasnya tidak sama dengan Maradona. Jadi karena kualitasnya tidak sama dengan Maradona, ya mau dipaksakan nggak bisa. Yang kedua, kualitas pemain di masa muda dengan di masa senior itu beda. Jadi ada pemain yang cukup bagus di masa junior, tapi di masa seniornya tidak istimewa. Banyak pemain kayak gitu. Dulu ada pemain namanya Nilam Petai dari Ghana. Itu pemain hebat, juara Piala Dunia U17 bersama Ghana di tahun 91 mungkin, saya lupa. Nilam Petai. Terus di tahun 93 dia membawa Ghana lolos ke final Piala Dunia U20. Cuma kan redup. Dia redup. Itu ada Nilam Petai. Terus di Amerika Serikat tuh ada Next Pele, saya lupa namanya. Next Pele itu saya lupa namanya. Baru-baru kemarin lah, mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu dia dijuluki Next Pele, tapi nggak istimewa. Jadi kenapa pemain tidak bisa menjadi Maradona? Karena satu, memang kualitasnya tidak bagus. Yang kedua, mungkin kualitasnya bagus waktu muda, tapi ketika senior meredup. Kenapa meredup? Ya banyak faktornya, tidak bisa jaga diri dan macam-macam. Terus yang ketiga, memang Maradona itu orang yang istimewa. Jadi memang susah untuk menemukan orang seperti itu lagi. Bayangkan saja, ada pemain sepak bola yang main bagus di lapangan tapi juga populer di luar lapangan, juga bengal, juga nakal, karena dia juga terjalin dengan dunia gelap ya. Terus juga punya relasi dengan pemimpin-pemimpin yang didefinisikan sebagai orang-orang kiri seperti Fidel Castro. Jadi memang istimewa. Orang istimewa itu ya agak susah untuk disamai itu, karena tidak mudah seorang pemain yang istimewa di dunia sepak bola terus kemudian bisa sangat populer di luar sepak bola ya, di luar sepak bola. Terus kemungkinan yang lain, nah ini kemungkinan yang menarik untuk dibahas adalah sebenarnya mereka memang tidak, para next Maradona itu
tidak istimewa, tidak bagus, tapi dibesar-besarkan sama media. Nah ini media itu, ya bagusnya media itu mempromosikan sesuatu, tapi kadang ya ada tidak bagusnya. Kadang mempromosikan sesuatu yang ya tidak istimewa tapi dipaksakan dipromosikan semua agar ada pembahasan. Wah kok nggak ada Maradona lagi nih, kita cari aja pemain yang mirip Maradona. Oh udah next Maradona, kita sebut dia next Maradona, ternyata mainnya jelek. Jadi kadang pembahasan eksternal itu yang dilakukan oleh media atau publik itu kadang malah ya aneh, itu aneh. Orang yang tidak bagus didefinisikan bagus, tapi ternyata mainnya nggak bagus kan. Ya supaya ada perbincangan saja, dilakukan itu supaya ada perbincangan saja. Terus yang berikutnya, karena ada kemungkinan fenomena seperti itu, yang terjadi adalah jika pemain itu memang bagus, kalau pemain itu selalu dibanding-bandingkan dengan yang dulu, dia malah terbebani, dia tidak bisa menjadi diri sendiri. Itu malah bisa mematikan karir pemain. Dia bagus waktu kecil tapi dikatakan sebagai next Maradona. Nah, dia kemudian terbebani karena dia harus seperti Maradona. Itu yang repot. Padahal mungkin cara bermainnya beda, pola pikirnya beda, apa-apanya beda. Jadi sesuatu yang disematkan pada anak yang masih muda itu tidak selalu bagus. Mungkin ada yang termotivasi, tapi ada yang terbebani. Dibilang next Maradona, dia terbebani karena merasa perlu seperti Maradona, akhirnya ikut-ikutan seperti Maradona, tapi nggak bisa karena dia adalah entitas individu yang pasti berbeda dengan orang lain. Jangankan dengan Maradona, dengan bapaknya saja mungkin berbeda. Kok mau disama-samakan dengan orang lain? Ya memang ada satu sisi orang yang terpacu ketika dikatakan kamu next Maradona, tapi banyak yang gagal, dan faktanya banyak yang gagal kan. Mungkin mereka terbebani atas semua itu. Jadi sepertinya next itu next Messi, next Maradona ya, apa ya, malah justru bisa menjadi musibah bagi pemain. Mereka terbebani di awal-awal karir mereka. Jadi kadang nggak bagus juga pembahasan tentang next itu. Itu ya saudara-saudara ya, pembahasan tentang next Maradona. Kalau Anda suka dengan channel ini, Anda bisa subscribe, like, komen, share. Semoga pagi Anda cerah selalu, bahagia selalu, bersyukur selalu, dan bisa menjalani hidup dengan baik-baik saja. Oke, wassalam.